Dalam sejarah dunia, hanya segelintir kerajaan yang memiliki daerah kekuasaan yang begitu luas. Sejarah mencatat bahwa hanya beberapa kekaisaran maupun kerajaan di masa kuno yang mampu menaklukkan sebagian besar wilayah di dunia ini. Salah satunya adalah Kekaisaran Persia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang Kekaisaran Persia. Bercerita tentang bagaimana kisah kekaisaran penakluk dari Timur Tengah ini, sejarah berdirinya, masa keemasannya, serta keruntuhan kekaisarannya. Berikut ceritanya. Kekaisaran Persia adalah nama yang diberikan untuk serangkaian dinasti yang berpusat pada negara Iran modern ini. Kekaisaran Persia berkuasa selama beberapa abad, mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Kerajaan Persia pertama didirikan oleh Cyrus yang Agung pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Kerajaan ini membentang dari semenanjung Balkan di Eropa Barat hingga lembah Indus di India Timur. Dinasti zaman besi ini disebut Kekaisaran Achaemenid, yang dikenal sebagai pusat budaya, keagamaan, sains, seni, dan teknologi global selama lebih dari 220 tahun lamanya. Raja Cyrus the Great, yang juga dikenal sebagai Cyrus yang Agung, adalah salah satu fitur paling cemerlang dalam sejarah Persia dan salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia. Dia memainkan peran penting dalam pendirian Kekaisaran Achaemenid yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan Persia dan wilayah di sekitarnya. Cyrus the Great lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan memerintah dari tahun 559 sebelum Masehi hingga 530 sebelum Masehi. Ia adalah pendiri dan pembangun Kekaisaran Achaemenid yang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia kuno. Raja Cyrus sendiri berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan budaya ke dalam satu kekaisaran yang besar dan kuat. Salah satu karakteristik yang paling mencolok dari kepemimpinan Raja Cyrus adalah toleransinya terhadap berbagai agama, budaya, serta tradisi yang berlaku. Dia mempraktikkan kebijakan toleransi agama yang memungkinkan orang untuk mengikuti keyakinannya mereka sendiri tanpa penindasan. Ini sangat berbeda dari praktik penaklukan dan paksaan agama yang dilakukan oleh banyak kekaisaran pada kala itu. Salah satu pencapaian terbesar Cyrus adalah penaklukan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Ketika Babilonia jatuh ke tangan Persia, Raja Cyrus mengeluarkan dekrit yang dikenal sebagai dekrit restorasi atau dekrit Cyrus yang memberikan hak kepada orang-orang Babilonia untuk kembali ke tanah mereka dan mengembalikan patung-patung dewa mereka yang telah diambil oleh penguasa sebelumnya. Hal ini pun dianggap sebagai contoh awal dari kebijakan hak asasi manusia dan toleransi agama dalam sejarah. Raja Cyrus juga dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang ulung. Dia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Media, Lydia, dan Elam. Kemampuan militernya yang cemerlang dijelaskan dalam berbagai sumber sejarah kuno. Selain itu, Raja Cyrus dikenal sebagai pemberi hukum yang bijaksana. Dia menciptakan berbagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur wilayah-wilayah yang dikuasainya. Hal ini termasuk peraturan mengenai pajak dan pembagian tanah yang adil. Pemerintah dan filosofi kepemimpinan Raja Cyrus menciptakan fondasi yang kuat untuk Kekaisaran Achaemenid. Namun, Cyrus tewas dalam pertempuran melawan bangsa Scythian pada tahun 530 sebelum Masehi. Raja Kambises II adalah penguasa Kekaisaran Achaemenid yang memerintah dari tahun 530 sebelum Masehi hingga tahun 522 sebelum Masehi. Dia adalah putra dari pendiri Kekaisaran Persia, yaitu Cyrus the Great. Salah satu pencapaian terbesar Kambises adalah penaklukan Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi. Penaklukan ini adalah ekspedisi militer yang signifikan dalam sejarah Persia. Dengan menaklukkan Mesir, Kambises memperluas wilayah kekuasaan Persia dan mengamankan akses ke sumber daya alam yang kaya di wilayah itu. Namun,
Salah satu tindakan kontroversial Kambises adalah penghinaan terhadap budaya Mesir. Dia merusak beberapa patung dewa Mesir dan melakukan tindakan penghinaan terhadap agama setempat. Hal ini pun menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat Mesir. Kambises sendiri harus mengelola wilayah yang luas dan beragam di dalam kekaisarannya. Ia mengadopsi banyak praktik administrasi yang diperkenalkan oleh ayahnya, Cyrus the Great. Dia pun juga memerintahkan pencatatan berbagai inskripsi dan prasasti yang memberikan pandangan penting tentang masa pemerintahannya. Selama masa pemerintahannya, Kambises meluncurkan kampanye militer melawan Ethiopia. Meskipun ekspedisi ini berhasil mencapai wilayah Ethiopia, tentaranya menghadapi tantangan besar dalam kondisi iklim dan geografis yang sangat keras. Masa pemerintahan Kambises harus berhenti setelah kematiannya yang secara mendadak dan misterius. Ada beberapa teori tentang penyebab kematiannya, termasuk bunuh diri atau luka-luka yang dideritanya dalam sebuah kecelakaan. Darius I juga dikenal sebagai Darius Agung, memerintah Kekaisaran Achaemenid dari tahun 522 sebelum Masehi hingga 486 sebelum Masehi. Raja Darius I mewarisi kekaisaran yang begitu luas dan beragam yang telah diperluas oleh pendahulunya. Namun, dia berhasil mempersatukan wilayah-wilayah yang beragam ini dengan sistem administrasi yang begitu efisien. Dia juga membagi kekaisaran menjadi beberapa provinsi yang dikenal sebagai satrapies yang diatur oleh gubernur yang setia kepadanya yang disebut stratap. Darius adalah pemimpin yang bijaksana dalam mengelola kekaisaran yang begitu besar. Dia menciptakan struktur administrasi yang canggih dengan pengumpulan pajak yang efisien, jaringan jalan yang begitu luas, dan sistem pos yang memungkinkan komunikasi cepat di seluruh kekaisaran. Salah satu pencapaian penting Darius adalah inskripsi Behistun di pegunungan Iran modern ini. Ini adalah teks multibahasa yang memberikan pandangan penting tentang sejarahnya dan penaklukan-penaklukannya. Inskripsi ini juga berfungsi sebagai kunci yang membantu para peneliti untuk memahami lebih banyak bahasa kuno Persia pada kala itu. Selama masa pemerintahannya, Darius melanjutkan ekspansi kekaisarannya dengan kampanye militer ke berbagai wilayah, termasuk India dan Skythia. Namun ekspansi besar-besaran yang direncanakan ke Yunani selama Perang Yunani-Persia berakhir dengan kekalahan dalam pertempuran Marathon. Raja Xerxes I adalah penguasa kekaisaran Achaemenid dari tahun 486 sebelum Masehi hingga tahun 465 sebelum Masehi. Ia adalah putra Raja Darius I dan merupakan salah satu raja Persia yang paling terkenal dalam sejarah, terutama karena perannya dalam Perang Yunani-Persia. Xerxes I mengambil alih tahta setelah kematian ayahnya Raja Darius I. Ia mewarisi sebuah kekaisaran yang luas dengan wilayah yang membentang dari Mesir hingga India. Xerxes I dikenal secara luas karena memimpin kampanye militer besar-besaran ke Yunani yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Dalam kampanye ini, pasukan Persia mencoba menaklukkan kota-kota Yunani kuno termasuk Thermopylae, Artemisium, dan terkenal dengan pertempuran Salamis. Meskipun pasukan Persia awalnya berhasil, mereka mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Salamis yang menghentikan ekspansi Persia ke Yunani. Selama masa pemerintahannya, Xerxes I memerintahkan pembangunan kanal Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Kanal ini mempermudah perdagangan dan transportasi di wilayah kekaisaran. Masa pemerintahannya berhenti tatkala Raja Xerxes I dibunuh. Xerxes I tewas dalam pembunuhan pada tahun 465 sebelum Masehi dan tahtanya diambil alih oleh putranya. Raja Artaxerxes I dikenal sebagai Artaxerxes yang Agung, memerintah kekaisaran Achaemenid dari sekitar tahun 465 sebelum Masehi hingga tahun 424 sebelum Masehi. Ia adalah putra dan penerus Raja Xerxes I. Artaxerxes I mengambil alih tahta setelah kematian ayahnya, Raja Xerxes I. Ia mewarisi kekaisaran yang mencakup wilayah yang begitu luas, termasuk Mesir, Anatolia, dan sebagian besar wilayah Asia Barat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Artaxerxes I adalah konflik internal dalam kekaisarannya. Adiknya, Cyrus yang muda, mencoba memberontak dan merebut tahta dalam pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Cyrus. Artaxerxes sendiri berhasil mengalahkan saudaranya dalam pertempuran Cunaksa pada tahun 401 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya,
Artaxerxes I menjalani berbagai konflik dengan Yunani, termasuk Perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta. Artaxerxes mendukung Sparta dalam konflik ini dan membantu mereka dengan sumber daya keuangan. Artaxerxes I meninggal pada sekitar tahun 424 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, tahta kekaisaran diselimuti oleh berbagai perang saudara dan perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Raja Darius adalah penguasa kekaisaran Achaemenid yang memerintah dari tahun 423 sebelum Masehi hingga tahun 404 sebelum Masehi. Darius II mengambil alih tahta setelah kematian ayahnya, Artaxerxes I. Kekaisaran yang dia warisi adalah salah satu yang terbesar tetapi juga menghadapi banyak masalah internal dan eksternal. Salah satu konflik utama selama masa pemerintahannya adalah Perang Peloponnesos antara kota-kota Yunani, yaitu Athena dan Sparta. Darius II berusaha memanfaatkan konflik ini untuk keuntungan Persia dengan mendukung kedua belah pihak yang menyebabkan konflik di Yunani berlanjut. Darius II meninggal pada tahun 404 sebelum Masehi dan tahtanya kemudian diambil alih oleh putranya Artaxerxes II. Raja Artaxerxes II dikenal sebagai Artaxerxes II Menemon, memerintah kekaisaran Achaemenid pada tahun 404 sebelum Masehi hingga tahun 358 sebelum Masehi. Artaxerxes II mengambil alih tahta setelah pembunuhan ayahnya, yaitu Darius II. Ia mewarisi kekaisaran yang menghadapi banyak masalah, termasuk pemberontakan dalam kekaisaran dan konflik dengan Yunani yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia kedua. Selama masa pemerintahannya, Artaxerxes II terlibat dalam Perang Yunani-Persia kedua melawan kota-kota Yunani, termasuk Sparta dan Athena. Perang ini berlangsung dalam beberapa tahap dan akhirnya berakhir dengan perdamaian Antalkidas pada tahun 387 sebelum Masehi, yang mengakibatkan kehilangan wilayah Asia Kecil oleh Persia. Pemerintahan Artaxerxes II juga ditandai oleh sejumlah pemberontakan di dalam kekaisaran. Satrap atau gubernur provinsi dan para bangsawan setempat seringkali mencoba memperoleh otonomi lebih besar yang memerlukan tindakan keras untuk ditekan oleh pemerintah pusat. Artaxerxes II berusaha untuk mengembalikan stabilitas dalam kekaisaran setelah masa pemerintahan yang begitu bergejolak. Ia mengadopsi kebijakan yang lebih konservatif dalam upaya mempertahankan kendali atas provinsi-provinsi dan kekayaan kekaisaran. Artaxerxes II meninggal pada tahun 358 sebelum Masehi dan tahtanya diambil oleh putranya Artaxerxes III. Artaxerxes III juga dikenal sebagai Artaxerxes III Ochos yang memerintah dari tahun 358 sebelum Masehi hingga tahun 338 sebelum Masehi. Artaxerxes III mewarisi kekaisaran yang mengalami ketidakstabilan dan pemberontakan di bawah pemerintahan ayahnya, Artaxerxes II. Ia berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengatasi pemberontakan yang terus-menerus di berbagai provinsi. Salah satu tindakan paling terkenal selama masa pemerintahannya adalah kampanye militer untuk merebut Mesir kembali yang saat itu dikuasai oleh dinasti pemberontak yang dikenal sebagai dinasti Sebayak. Artaxerxes III berhasil merebut kembali Mesir dan mengukuhkan kendali Persia atas wilayah tersebut. Artaxerxes III juga menghadapi pemberontakan yang berulang di berbagai provinsi Persia. Ia menggunakan kekuatan militer dan tindakan keras untuk menindak pemberontakan tersebut dan menjaga stabilitas dalam kekaisarannya. Akhir hidup Artaxerxes III diliputi oleh misteri. Ia tewas dalam suatu insiden yang tidak jelas apakah itu sebuah kecelakaan, pembunuhan, atau konspirasi dalam istananya. Penerusnya, Artaxerxes IV juga tidak lama berkuasa sebelum digantikan oleh Darius III. Darius III juga dikenal sebagai Darius Kondomanus, adalah penguasa terakhir kekaisaran Achaemenid yang memerintah dari tahun 336 sebelum Masehi hingga tahun 330 sebelum Masehi. Darius III mengambil alih tahta setelah kematian Artaxerxes IV yang hanya memerintah selama beberapa bulan. Kekaisaran yang dia warisi menghadapi tantangan besar termasuk ancaman dari Alexander Agung dari Makedonia. Pemerintahan Darius III ditandai oleh konflik besar dengan Alexander Agung, salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah. Dalam serangkaian pertempuran, termasuk pertempuran Issus pada tahun 333 sebelum Masehi dan pertempuran Gaugamela
pada tahun 330 sebelum Masehi, Darius III berusaha untuk menghentikan penaklukan Alexander, tetapi akhirnya dikalahkan. Setelah kekalahan terakhir dalam pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi, Darius III berusaha untuk menghentikan penaklukan Alexander, tetapi akhirnya dikalahkan. Setelah kekalahan terakhir dalam pertempuran Gaugamela, Darius III melarikan diri dan Alexander Agung mengejarnya. Dalam keadaan yang tidak jelas, Darius III tewas dibunuh oleh Besus, salah satu satrapnya yang berkhianat, pada tahun 330 sebelum Masehi. Kematiannya pun menandai akhir resmi dari Kekaisaran Achaemenid. Kematian Darius III memungkinkan Alexander Agung untuk mengambil alih kendali atas wilayah-wilayah Persia dan menggabungkannya. Dengan kekaisarannya yang berkembang begitu pesat, pada akhirnya Alexander menjadi penguasa terbesar di dunia kuno kala itu. Dengan kematian Darius III, Kekaisaran Achaemenid yang telah berkuasa selama berabad-abad pun akhirnya berakhir. Salah satu peristiwa paling penting dalam kemunduran Persia adalah penaklukan oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Alexander menyerang dan mengalahkan pasukan Persia, mengambil alih ibu kota Persia, Persepolis, dan memaksakan kekalahan kepada Kekaisaran Persia. Di bawah kekuasaannya, Alexander memecah daerah-daerah kekuasaan Persia menjadi banyak wilayah sehingga membawa Persia dalam keterpurukan. Akumulasi dari faktor-faktor ini bersama dengan serangkaian konflik dan perubahan politik di wilayah yang luas mengakibatkan kemunduran dan akhirnya runtuhnya Kekaisaran Persia. Meskipun Kekaisaran Persia pernah menjadi kekaisaran terkuat di dunia, faktor-faktor ini mengubah dinamika politik dan wilayah di kawasan tersebut selama berabad-abad lamanya.